Siapa? Rosuryo. Ya nggak ada itu. Dia omongan dia nggak bisa kita pegang. Karena apa? Nggak boleh orang kita ijazah kita pamerkan kepada siapapun juga sebenarnya itu. Gitu itu kredibilitas kita sebagai seorang. Ijazah Jokowi yang diduga palsu oleh. Ini kan sebentar lagi kan pemeriksaan tersangka ini. Jadi kita tunggu aja yang akan jadi tersangka siapa aja. Itu yang kita tunggu-tunggu karena semuanya udah berjalan on the track proses hukumnya. Jadi tinggal tersangkanya siapa aja. Yang udah pasti sih Roy Suryo, Dr. Tifa, Respon, DLL. Nah itu. Yang DLL banyak ini. Jadi udah pasti itu arahnya. Gitu. Tapi bagaimana sih untuk kelanjutannya, apalagi kan masih terus ya, itu nanti akankah ada... Itu udah mulai melemah. Jadi kalau ibarat kembang api, dor udah mulai di ujung, dornya udah mulai pelan-pelan. Jadi tinggal proses mematikan kembang apinya gitu. Jadi ini proses padamnya. Padam ini dipastikan dengan cara seseorang atau beberapa kelompok orang menjadi tersangka atas ujaran kebencian, atas penghasutan, atas pencemaran nama baik. Tapi dari mantan Presiden Jokowi sendiri pun menanggapi dengan santainya seperti apa? Ya santai, kayak kita juga santai. Kalau orang benar biasanya menanggapi segala sesuatu dengan santai. Kalau orang salah itu gelagapan biasanya begitu. Kan kita perhatikan Jokowi selama ini kan santai aja, tenang aja ya karena dia benar lah. Apalagi UGM juga menyatakan memang benar. RUU ini juga ada, teman-temannya banyak pada ketawa-ketawa. Masa kita bilang itu palsu semuanya? Kan nggak mungkin. Hanya orang yang agak-agak kurang sehat aja menilai ini sebagai sesuatu kepalsuan kan, begitu. Tapi untuk ijazah yang lainnya sendiri pun juga ditahan seperti apa, Bang? Iya. Itu tidak terpengaruh atau sama saja gitu? Untuk yang ijazah lainnya, ijazah SD gitu. Ijazah SD. Emang mau diteliti lagi ijazah SD-nya Jokowi? Waktu PAUD aja diteliti dia ijazahnya. Nggak usah yang SD. PAUD-nya bagaimana Jokowi, TK-nya kan begitu. Harusnya begitu mulai dari situ. Jangan langsung pas kuliah. Ini kan ya karena orang iri dengki dan kemungkinan besar memang ada yang menunggangi ini, kelompok ini. Gitu kita sudah bisa menduga secara pasti ada yang menunggangi kelompok ini sehingga mereka berjalan dengan kuat. Tapi ini mulai rapuh begitu. Sekali lagi ibarat kembang api, habis dador, kembang api mulai mengecil, mulai padam. Sebentar lagi padam. Bang, perlukah untuk jasa dari Pak Jokowi itu dipamerkan atau di? Gak perlu, jangan dipamerkan ijazah. Ijazah Anda mau dipamerkan nggak? Kan enggak. Ijazah Anda, saya dipamerkan enggak? Nanti kan kelihatan sombong, begitu kan? Jadi kita kalau punya ijazah kita simpan baik-baik di lemari, kita jaga jangan sampai rusak. Namanya juga pekerjaan kita semasa kita bersekolah dulu kan, tapi tidak untuk dipamerkan gitu. Walaupun itu pejabat, Pak. Walaupun itu pejabat jangan dipamerkan. Jadi ijazah itu akan dipakai legalisirnya untuk kepentingan apa? Kita mendaftar sekolah lebih tinggi, kita kemudian masuk kerja, kan? Kita kemudian ingin menjadi apa di pemerintahan atau kita menjadi pegawai negeri, baru disampaikan kepada pihak yang berwenang, bukan kepada sembarang orang, begitu. Malah tidak boleh kita memamerkan ijazah kita kepada sembarang orang, gitu, ya. Oh tidak harus, bahkan tidak perlu kita memamerkan ijazah kita kepada siapapun juga nggak perlu. Kecuali kepada pihak yang berwenang dan kita punya kepentingan secara baik dengan pihak yang pengen melihat ijazah tersebut. Artinya dalam hubungan hukum, gitu. Bang, tadi Abang bilang katanya ada yang menunggangi, Bang, itu pengusaha atau dari pejabat seperti apa, Bang? Nah itu kita masih abu-abu, kita masih terawangnya masih gelap. Tapi ada bayangan-bayangan begitu, siwer-siwer gitu kan. Tapi masih gelap. Makanya kita bilang ada yang menunggangi tapi masih abu-abu ini, masih susah untuk dianalisa. Ibarat terawangan tarot itu kartunya masih belum keluar semua tuh, gitu. Alasannya apa, Bang? Ijazah Jokowi ini di speak up apakah emang menurunkan stabilitas Jokowi atau seperti apa, Bang? Bisa jadi itu banyak kemungkinan, bisa jadi upaya untuk mendegradasi kepribadian dan secara politik, kemudian bisa jadi untuk kepentingan keuangan, ekonomi. Jadi banyak hal yang kemudian bisa menunggangi ini. Satu orang bicara, dua orang bicara dengan keras dan menggebu-gebukan pasti ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan buat apa? Begitu. Jadi kita tanya Roy Suryo, kepentingan apa sih? Kalau dibilang nggak punya kepentingan, bohong. Bang, berarti setelah ijazah ini kan sebelumnya kan ada gelar perkara khusus yang itu berlanjut apa enggak? Nggak ada gelar perkara khusus itu, makanya habis ini proses pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan telapor untuk dijadikan tersangka, pasti. Bang, setuju nggak, Bang? Sudah mengatasnamakan rakyat sendiri, Bang, untuk melihat apa jasanya Jokowi itu sendiri. Siapa? Roy Suryo. Ya nggak ada itu. Dia omongan dia nggak bisa kita pegang. Karena apa? Nggak boleh orang kita ijazah kita pamerkan kepada siapapun juga sebenarnya itu.
Gitu, itu kredibilitas kita sebagai seorang yang bersekolah, berkuliah, apa SMP, SD, SMA kan begitu. Apa di antara kita ada yang memamerkan ijazah kita kepada banyak orang? Kan tidak. Karena nggak punya nilai juga, gitu, dan nggak wajib.